Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita sudah masuk di pertemuan ke-5 ya, di semester kedua mata pelajaran bahasa Indonesia. Untuk pertemuan yang lalu itu kita sudah bahas faktor keberhasilan ya. Ini yang kita bahas minggu lalu. Faktor keberhasilan dari teks negosiasi, kemudian alasan yang digunakan dalam melakukan negosiasi. Saya ulangi, faktor penyebab berhasilnya negosiasi, kemudian alasan ya yang digunakan dalam alasan yang tepat dalam bernegosiasi. Sekarang kita masuk ke menjelaskan pola-pola penyajian teks negosiasi. Ada Nuril Ismi. Nuril Ismi bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke. Nuril Ismi, tolong dibaca kegiatan 3. Kegiatan 3. Menjelaskan pola-pola penyajian teks negosiasi. Pada bagian awal, kamu telah membaca contoh-contoh teks negosiasi yang disajikan dengan pola penyajian yang berbeda. Teks pertama tentang negosiasi pembeli dan pedagang buah disajikan dalam bentuk dialog. Penyajian negosiasi dalam teks tersebut diwujudkan dalam bentuk dialog menggunakan kalimat langsung. Bandingkan dengan negosiasi Rani dan ayahnya dalam HP baru. Teks ini disajikan dalam bentuk cerita pendek dengan pola penyajian gabungan antara bentuk narasi dan dialog. Kedua bentuk penyajian teks negosiasi tersebut merupakan wujud negosiasi lisan yang dituliskan. Namun, tahukah kamu bahwa selain itu ada juga bentuk negosiasi tulis? Setujukah kamu apabila surat penawaran dan pemesanan barang dan surat lamaran pekerjaan termasuk teks negosiasi? Jelaskan alasanmu. Oke. Nah, perhatikan negosiasi yang kita pelajari mulai pertemuan pertama itu sebenarnya masuk di negosiasi lisan. Maksudnya negosiasi lisan, negosiasi yang diucapkan langsung dari mulut, kemudian dituliskan, ya, kemudian dituliskan. Oke, kita cek dulu. Ya, saya search dulu di Classroom. Di Classroomnya juga itu saya sudah upload materinya. Nah, pola penyajian yang pertama di teks negosiasi adalah dalam bentuk dialog. Nah, yang dimaksud dalam bentuk dialog di sini disajikan dalam bentuk dialog. Penyajian negosiasi dalam teks tersebut diwujudkan dalam bentuk dialog menggunakan kalimat langsung. Contohnya teks negosiasi yang berjudul pedagang dan pembeli. Coba perhatikan, saya carikan dulu teks negosiasinya pedagang dan pembeli. Bisa dilihat. Perhatikan. Coba perhatikan. Nah, ini teks negosiasi pedagang dan pembeli. Nah, yang dimaksud dalam bentuk dialog kalimat langsung, ya. Kalau penggunaan kalimat langsung saya sudah ajarkan semester lalu, tapi saya ingatkan lagi. Yang pertama, pelakunya, kemudian spasi tanda petik 2, titik 2 dulu, baru spasi, baru tanda petik 2, baru apa yang diucapkan, kemudian diakhiri tanda petik 2. Nah, inilah yang dimaksud dengan negosiasi yang dituliskan dalam bentuk dialog atau percakapan menggunakan kalimat langsung. Yang dimaksud dengan kalimat langsung, kalimat yang diucapkan langsung dari pelakunya, partisipannya, atau tokohnya. Oke, bisa dipahami ini yang pertama? Masih ada yang dengar suara saya? Nuril Ismi? Siska?
Bisa. Bisa dipahami toh? Iya Pak, iya. Iya. Oke. Nah, sekarang kita ke yang kedua. Bisa lihat di classroom-nya ada juga. Teks negosiasi yang disampaikan dalam bentuk cerita pendek atau gabungan daripada wacana narasi dan dialog. Ada narasinya, biasanya narasinya nanti dalam bentuk pembuka, ya, dalam bentuk pembuka. Kemudian dilanjutkan dengan dialog. Contoh teks negosiasinya yaitu yang berjudul HP baru. Nah, ini disajikan dalam bentuk cerita pendek dengan pola penyajian gabungan antara bentuk wacana narasi dan dialog. Kedua bentuk penyajian teks negosiasi tersebut merupakan wujud negosiasi lisan. Ya, negosiasi lisan ya, yang diucapkan langsung dari pelakunya, tapi dituliskan dalam bentuk teks di kertas. Kita cek seperti apa contohnya, kita cari. Nah, ini. Coba lihat. Di manakah kalimat langsungnya? Di manakah abstraksinya atau pembukanya? Lihat di sini. Ini adalah pembuka. Nah, dinarasikan dalam bentuk wacana. Ini narasinya nih. Mulai dari ini sampai di sini. Nah, kemudian mana kalimat langsungnya? Ya, Rani, benar-benar perlu HP, belikan ya, kata Rani pada ayahnya. Lihat, inilah kalimat langsungnya. Kenapa kita tahu bahwa ini Rani? Ini kata Rani, berarti yang mengucapkan ini adalah Rani. Lihat lagi, ayah belum punya cukup uang untuk membeli HP Ran. Lagi pula kan sudah ada telepon rumah. Kata ayah. Nah, jadi kalau di dialog, pelakunya langsung kita ketahui karena berada di depan. Tidak sama kalau dalam bentuk narasi, wacana, ya biasanya disimpan tokohnya, partisipannya di belakang kata yang diucapkan. Seperti ini tadi, kata ayah. Namun dalam kalimat langsungnya sama dengan yang di dialog, tetap diapit tanda petik seperti ini. Tapi ya, semua teman-teman Rani punya HP. Mereka dapat dengan mudah menelpon orang tuanya saat terpaksa pulang telat. Ini tidak ditulis lagi kata Rani, ya, karena lawan bicara Rani hanya satu, yaitu ayahnya. Lah, kalau begitu kamu jangan pulang telat, kata ayah lagi. Ini untuk memperjelas. Ini kata ayah lagi. Nah, ini lagi kata Rani untuk memperjelas kembali. Kata Rani dengan kalimat runtut dan jelas. Oke, sudah bisa dibedakan antara teks negosiasi dalam bentuk dialog dan dalam bentuk cerita pendek atau gabungan narasi dan dialog. Bisa dibedakan? Bisa, Pak. Oke, baguslah kalau bisa. Nah, kalau perbedaannya tadi sudah jelas, ya. Persamaannya ya, yaitu sama-sama menggunakan kalimat langsung. Oke, saya lanjut ke penyajian negosiasi berikutnya, yaitu dalam bentuk penulisan di kertas, yang dalam kata lain adalah surat penawaran dan pemesanan barang. Contohnya ada di buku. Oke, perlihatkan di buku.
Nah, ini contoh surat penawaran. Temukanlah isi surat tersebut yang menunjukkan bahwa surat penawaran juga termasuk teks negosiasi. Nah, ini lasisan adalah perusahaan yang menyediakan, yang memproduksi es krim dan roti. Saya ulangi, lasisan adalah perusahaan yang memproduksi es krim dan roti. Dia menawarkan produknya ke perusahaan lain, yaitu perusahaan wedding organizer. Ya, wedding organizer adalah perusahaan yang menyiapkan perlengkapan perkawinan, pernikahan, mulai dari makanan sampai make up, gedung, pokoknya satu set, biasanya itu wedding organizer. Ya, jadi pelanggannya tinggal masuk. Nah, ini lasisan menawarkan tadi ke wedding organizer untuk menggunakan jasanya, terutama kue, es krim, dan rotinya. Nah, di sini dia pertama memperkenalkan perusahaannya. Ya, sini bisa dibaca es krim dan roti untuk kepentingan pesta perkawinan. Masih dia perkenalkan perusahaannya. Nah, ini kenapa dia menawarkan? Karena ada promo dalam rangka pembukaan cabang baru. Ini marketingnya. Nah, tugasnya. Buatlah surat balasan terhadap surat penawaran tersebut. Oke, kita langsung jawab saja. Saya perlihatkan jawabannya. Ada juga contohnya ini di Classroom. Sudah saya upload, bisa dilihat. Ini ya, perhatikan. Ini balasan dari wedding organizer. Nah, dengan hormat, ini bisa tidak dibaca di HP-nya? Belum? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Dengan hormat, kami telah menerima penawaran produk spesial yang saudara tawarkan. Kami sebagai wedding organizer yang telah berpengalaman puluhan tahun senantiasa terbuka untuk bekerja sama dengan produsen produk-produk yang diperlukan klien kami. Yang dimaksud dengan klien adalah pelanggan. Dalam rangka penyelenggaraan pernikahan putri salah satu pejabat di lingkungan pemerintah, kami ingin mengajukan pemesanan es krim. Adapun jumlah tamu undangan ada 500 orang dengan harga paket es krim sebesar 2.500 per pack. Ya, dan ternyata dia wedding organizer ini memesan 500 paket ya dengan harga. Nah, dipersilahkan menghubungi kontak person kami untuk negosiasi lebih lanjut. Berarti ini negosiasinya belum berhasil karena masih akan dilanjutkan. Demikian surat pemesanan ini kami sampaikan atas kerjasama Anda. Kami menyampaikan terima kasih. Oke, itu tadi contoh surat pemesanan. Yang pertama ditawarkan dulu dari perusahaan lain, kemudian baru memesan. Dilanjutkan dengan negosiasi. Nah, untuk pertemuan kelima ini, saya sudah ada tugas, tidak terlalu banyak, dan saya sudah jelaskan. Bisa perhatikan tugas untuk bab 1, saya akan jelaskan. Bisa dilihat di HP-nya ini? Bisa, Pak. Oke, saya jelaskan ya. Carilah satu teks negosiasi di internet atau buku lain. Berarti bisa mencari teks negosiasi di internet, di Google, atau di buku mata pelajaran bahasa Indonesia yang lain, misalnya karangan Erlangga.
Jangan ambil yang ada di sini. Paham? Mengerti maksudnya? Ngerti, Pak. Paham. Oke, mengerti ya. Ya. Kemudian tuliskan teks negosiasi tersebut pada kertas double folio yang akan disimpan pada map plastiknya. Jadi karena map plastiknya masih ada sama saya, nanti saya umumkan kapan bisa diambil. Tapi ya karena kita menggunakan map plastik, jadi dikerja di kertas yang lain, nanti kita tinggal CCP. Oke, mengerti maksud saya ini lagi? Iya. Pak. Oke, berarti nomor 1 sudah dipahami. Karena nomor 2, teks negosiasi yang kamu dapatkan itu kita analisis. Misalnya kamu mendapatkan teks negosiasi, ya ini teks negosiasi antara polisi dan pengendara yang ditilang. Polisi meminta uang sebanyak 150.000, sedangkan orang yang ditilang meminta hanya bisa 100.000. Apakah negosiasi? Nah, kita analisis nih, tulis. Buat tabelnya, faktor penyebab keberhasilan negosiasi. Alasan yang ditulis ini, alasan yang disampaikan mampu meyakinkan. Meyakinkan siapa? Jangan lagi pembeli. Ya. Meyakinkan polisi. Ya, betul. Meyakinkan polisi bahwa yang ditilang itu uangnya tidak cukup 150. Cari kutipannya. Mungkin di sini kutipannya Bapak bisa periksa dompet saya. Silahkan diperiksa Pak, isinya itu tinggal 120.000. Kalau Bapak ambil 120.000, nanti saya kehabisan bensin, ya tidak ada pembeli bensin saya Pak. Nah, cari kutipannya pasti ada. Boleh lebih dari 1, tapi kalau kamu dapat 1 saja, tidak apa-apa. Tidak memaksa pihak lain. Ya, cari. Ya, mungkin tadi kalau yang polisi, ya kalau begitu saya ambil yang 100.000 saja percakapannya. Ini tetap ya tidak memaksa pihak lain. Kesediaan partisipan untuk berkompromi menerima perbedaan pendapat. Ya, ada tadi itu, asal Bapak jangan ambil semua uang saya. Nanti kalau saya kehabisan bensin, ya saya tidak bisa membeli bensin. Oh iya Pak, saya ambil. Oke, yang jelasnya ada di teksnya. Kemudian yang ketiga, tulislah alasan pada teks negosiasi. Ya. Nah, ini contohnya. Alasan, kalau alasannya 2 boleh, kalau alasannya cuma 1. Alasan yang pertama tadi, yaitu ya kalau diambil tidak mempunyai uang 150.000, dibuktikan dengan memperlihatkan dompet yang ditilang pengendara kepada polisi. Oke, bisa dipahami nomor 3? Iya, bisa Pak. Oke, minta tolong dijelaskan kepada temannya yang tidak hadir. Ya, dijelaskan kepada temannya yang tidak hadir. Kalau misalnya nanti bertanya, ya, tolong dijelaskan. Oke, sudah paham nomor 1 sampai nomor 3? Iya, Pak. Oke, Iya. Pak. terima kasih responnya. Oke, ada yang ingin ditanyakan di materi kita pada hari ini. Materi kita hari ini itu ada 3 poin pentingnya. Yang pertama tadi itu negosiasi disampaikan dalam bentuk dialog. Kemudian negosiasi disampaikan dalam bentuk campuran, cerita pendek dengan wacana narasi. Kemudian yang ketiga dituliskan dalam bentuk teks tertulis seperti penawaran produk, pemesanan produk, dan surat lamaran. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Bilang saja kalau tidak. Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, terima kasih responnya.
Oke, ada Nurpadilla Sunarto. Nurpadilla Sunarto bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Untuk Nurpadilla Sunarto itu tugas tanah, bawa saja ke sekolah, ya. Japri saya, Pak, mau Kak bawa tugas ke sekolah. Nanti saya perlihatkan meja saya fotokan kalau saya tidak ada. Oke, Nurpadilla Sunarto di mana posisi sekarang? Ada Kak di Beranti, Pak. Oke, masih di Beranti ya. Oke, kalau Iya, karena Pak. pengurusan nilai itu hanya bulan ini. Kalau lewat ini tidak bisa. Di Beranti hujan atau tidak? Kadang-kadang hujan, Pak. Sekarang hujan tidak? Tidak, Pak. Oke, kalau begitu, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, tolong dinyalakan videonya supaya namanya muncul. Oke, saya SC. Oke, saya sudah SC. Karena tidak ada lagi yang ingin bertanya, baik tugas maupun materi yang tadi, dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan ke-5 Bahasa Indonesia di semester kedua saya nyatakan sudah selesai. Saya harap untuk pertemuan berikutnya masih tetap bisa hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.